Salam, selamat malam, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Malam hari ini saya hendak membagi berkat firman Tuhan ya buat kita semua, yang saya ambil dari kitab 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-4 hingga 6. Ya, saya bacakan ya saudara-saudara. Barang siapa berkata, "Aku mengenal dia," tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, demikianlah firman Tuhan bagi kita saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, baru-baru ini kita orang Kristen telah merayakan peristiwa yang luar biasa, itu Paskah. Ya, Paskah ini intinya adalah satu kebebasan dari sebuah perbudakan yang luar biasa. Ya, pada zaman bangsa Israel, ketika mereka dibebaskan dari perbudakan di tanah Mesir, dibawa keluar lewat pimpinan Musa, dan mereka dibebaskan, Tuhan membebaskan mereka dari perbudakan di tanah Mesir. Itulah Paskah yang sudah dirayakan oleh bangsa Israel, dan terkhusus ketika Tuhan pada waktu itu menula bangsa Mesir, ya, ia membunuh semua anak sulung di tanah Mesir. Tetapi bangsa Israel dibebaskan, dilewatkan. Ya. Apa? Kenapa bisa dilepaskan, bebaskan? Yaitu tanda darah, ya, tanda darah silang di pintu rumah bangsa Israel masing-masing. Hingga ketika malam itu malaikat maut menula bangsa Mesir, ia melewati rumah bangsa Israel sehingga mereka terbebas dari maut itu. Itulah Paskah yang dirayakan oleh bangsa Israel. Begitu pula kita orang Kristiani sekarang merayakan Paskah zaman Yesus ini, di mana Yesus telah membebaskan kita, melewatkan kita dari maut, membebaskan kita dari perbudakan dosa. Berarti kita orang Kristiani sudah bebas dari dosa, tidak lagi diperbudak oleh dosa. Ya, itulah Paskah sesungguhnya yang kita rayakan, luar biasa ya bagi kita semua orang Kristen. Ya. Nah, sekarang kalau kita sudah dibebaskan oleh Yesus, ya, dari perbudakan dosa, maka kita tentu hidup di dalam Dia, mengenal Dia. Ya, mengenal Dia, maka kita harus melakukan segala sesuatu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kita harus merespon Paskah itu seperti apa? Kita membalas segala kebaikan Tuhan, membebaskan kita dari perbudakan dosa, memberikan keselamatan yang kekal, maka kita harus merespon itu dengan apa yang kita perbuat bagi kemuliaan Dia. Ya. Nah, malam hari ini firman berkata, barang siapa berkata, "Aku mengenal Dia," tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Nah, kita orang Kristen, ya, banyak yang seperti ini. Kita sudah diberi anugerah keselamatan, ya, kebebasan dari perbudakan dosa. Namun banyak orang Kristen yang masih hidup dalam perbudakan dosa. Ya. Kalau kita seorang Kristen yang mengenal Yesus, hidup di dalam Dia, bahwa Dia sudah membebaskan dari perbudakan dosa, tapi kita tidak menuruti
maka kita harus menuruti perintahnya. Ya. Perintahnya apa? Yang sudah dicontohkan oleh Tuhan Yesus, melayani dengan kasih. Ya. Dengan memberi yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Lewat apa? Sikap, tingkah laku, perbuatan kita yang berkenan kepada Dia. Dengan ikhlas, sungguh-sungguh, rela melayani. Ya. Tidak perlu pakai harta, materi, emas, permata, tidak. Tuhan tidak menuntut. Kita tidak bisa mampu membayar pengorbanan Kristus itu. Yang diminta adalah kasih dari kita. Apa yang sudah dicontohkan Tuhan, kita harus menuruti itu, menuruti firman-Nya dan kehendaknya. Tapi banyak orang Kristen zaman sekarang, orang bilang zaman now, ya, masih saja hidup dalam perbudakan dosa. Banyak sikap, tingkah laku, perbuatan, tutur kata tidak menunjukkan kemuliaan bagi Tuhan. Ya, yang berzina tetap berzina, yang mencuri tetap mencuri, ya, bahkan menfitnah, menghina, mengejek tetap melakukannya. Hidup penuh dengan pesta pora, mabuk-mabukan, ya, berkelahi, bertengkar satu sama lain, tutur kata yang tidak benar, bahasa kotor selalu keluar. Bagaimana mungkin kalau kita orang Kristen bilang mengenal Yesus, ya, tapi tidak menuruti kehendaknya, maka kita ini adalah seorang pendusta, pembohong. Di dalam hidup kita tidak ada kebenaran, karena kita hidupnya suka gelap-gelapan. Ya, padahal Tuhan sudah mengatakan bahwa kita hidup di dalam Dia, maka kita hendaklah hidup kita ini menjadi terang bagi dunia ini. Hendaklah pelitamu menyala di tengah-tengah kegelapan ini, supaya menerangi kegelapan dunia ini. Tapi apa yang terjadi sebaliknya? Kita orang Kristen malah membawa kegelapan. Kegelapan itu apa? Membawa pertengkaran, tidak ada membawa damai bagi orang lain, sering menghujat orang lain, memfitnah orang lain, mencaci maki orang lain, ya. Apalagi ibu-ibu suka gosip. Kalau sudah ngerumpi itu gosip kiri kanan, dan anak-anak muda, ya, perempuan juga demikian, tidak berdandan dengan baik, ya. Tapi banyak orang berkata bahwa Tuhan tidak melihat hati, tapi Tuhan tidak melihat fisik, tapi melihat hati. Ya benar, Tuhan melihat hati. Tapi saya mau katakan, ya, hati itu harus dilaraskan dengan sikap, tingkah laku, perbuatan, dan tutur kata kita. Karena semua sikap, tingkah laku, perbuatan kita, tutur kata kita, itu mencerminkan hati kita sesungguhnya. Saya ini bukan orang yang benar atau baik, ya, atau memahami firman Tuhan. Tapi malam hari ini mari kita belajar bersama-sama firman Tuhan ini. Jadi percuma kita orang Kristen mengaku bahwa percaya kepada Yesus, ya, hidup di dalam Dia. Tapi jikalau kita tidak menuruti kehendaknya dan firman-Nya, maka kita adalah orang pendusta, orang-orang pembual, orang pembohong. Hidup kita tidak benar, tidak juga kebenaran itu. Ya. Jadi mari kita harus hidup di dalam Dia seperti ayat 5. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya di dalam orang itu, sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Begitu.
Ya, jadi kalau kita sudah mengenal Dia, hidup di dalam Dia, maka sungguh sempurna kasih Allah sudah ada dalam kita. Maka kita ketahui bahwa kita sudah hidup di dalam Yesus. Jadi malam hari ini saya mengajak, marilah kalau benar-benar kita mengenal Yesus, hidup di dalam Dia, tinggalkan semua cara-cara kita yang lama. Jangan tunggu waktu. Ya, tunggu waktu nanti baru saya bertobat. Ya. Saya ini. Kalau masih ada waktu, kalau tidak ada waktu, pintu sudah tertutup bagi Anda. Untuk itu, mari bertobat, baru hidup kita untuk menunjukkan kasih itu sesungguhnya. Ya, respon terhadap Paskah yang kita rayakan kemarin itu, apa yang Tuhan minta? Berbuah bukan untuk hamba jadi hamba Tuhan, untuk pendeta atau majelis untuk melayani, tapi berbuah adalah lewat sikap, laku, tingkah, perbuatan kita. Itu buah yang baik. Kita melayani sesama di tengah-tengah lingkungan kita, di lingkungan kerja, di keluarga, di mana saja kita berada. Tunjukkan kasih yang sesungguhnya, sehingga orang melihat bahwa orang Kristen seperti ini. Orang Kristen adalah orang-orang yang benar, ya, sehingga nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Disitulah buah itu, buah kasih itu yang sesungguhnya. Ya, Tuhan tidak meminta apa-apa, hanya menuruti firman dan kehendaknya. Lewat apa? Lewat sikap, tingkah laku, perbuatan kita, melayani dengan sungguh-sungguh kepada orang lain, dengan kasih yang ikhlas, rela, sabar dalam segala hal. Ya, mari kita tinggalkan semua cara hidup kita yang lama, memasuki hidup yang baru. Ya, baru-baru kita sudah rayakan Paskah, maka janganlah kita hidup dalam perbudakan dosa lagi. Tapi kasih yang sempurna dari Allah yang sudah ada dalam kita, yang kita tinggal di dalam Dia, maka kasih itu sempurna, maka itu akan merubah kita untuk menunjukkan kasih yang sempurna itu kepada setiap orang, menjadi terang bagi dunia ini. Jadi mari saya mengajak supaya kita menjadi berkat sesama kita. Hendaklah hidup kita membawa damai, tidak membawa pertengkaran, tapi membawa damai bagi orang lain. Ya. Jadi kita respon Paskah ini dengan berbuah yang baik untuk hormat bagi kemuliaan nama Tuhan. Kalau kita benar tinggal di dalam Dia dan mengenal Dia, maka kita wajib, ayat 6, melakukannya seperti Kristus telah hidup. Jadi Tuhan sudah mencontohkan apa yang harus kita lakukan. Ya. Baik, sekiranya itu dulu firman Tuhan yang saya bagikan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Salam, Tuhan Yesus memberkati.